Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang membuat notification di Windows ya, melalui PB Excel. Nah, ini saya terinspirasi dari Windows ya. Dia kalau ada update muncul notif di sini, ataupun jika melalui Telegram ataupun Messenger ya. Kalau ada pesan masuk, dia akan muncul notif di sini. Nah, kita akan buat dari PB Excel juga sama, membuat notifikasi ke Windows yang muncul di sini ya, menggunakan PB Excel. Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini ya. Karena masih banyak yang menonton channel ini tapi belum subscribe ya. Oke, jadi silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya ya. Bagaimana kita membuat sebuah window notification dari PB Excel. Oke, pertama kita masuk dulu ke PBA-nya ya, melalui short keyboard Alt Tab 11 atau juga bisa melalui menu developer lalu pilih Visual Basic. Nanti akan diarahkan ke Visual Basic Editor ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya akan buat dulu dasarnya ya, kita buat dulu notifikasinya dari dasar. Setelah itu nanti setelah selesai kita akan buat penerapannya bagaimana menggunakan notifikasi ini. Misalnya di aplikasi yang teman-teman sudah buat ya. Oke, bagi teman-teman yang belum terbayang seperti apa gambaran notifikasinya, itu kan seperti ini ya. Nah, nanti muncul seperti ini, muncul di bawah sini ya, muncul di bawah pojok kanan, yang nantinya notifikasi ini kita akan kirim melalui aplikasi kita. Jadi melalui Excel, kita akan buat notifikasi muncul di sini. Oke, seperti itu ya gambarannya, mudah-mudahan teman-teman terbayang dan tetap menonton tutorial ini sampai selesai ya. Oke, kita akan buat dari awal, step by step, setelah itu nanti kita akan implementasikan ke sebuah aplikasi ya. Oke, untuk membuat notifikasi kita membutuhkan sebuah API window namanya Shell Notify Icon. Nah, di sini saya gunakan API Viewer ya untuk permudah. Saya buka dulu API Viewer-nya. Nah, ini. Lalu kita akan cari namanya adalah Shell Notify Icon ya. Kita buka dulu API-nya dan kita cari yaitu Shell Notify Icon. Nah, ini ya. Nah, ini API yang kita gunakan. Kita copy ini, kita simpan di modul ya. Jadi untuk API selalu simpan di modul terpisah. Jadi nanti kalau ataupun digunakan oleh yang lain, oleh Boxit ataupun user form itu lebih mudah ya, karena sudah public. Simpan di sini. Ini warna merah karena untuk 30 bit ya. Di sini saya gunakan 64. Jadi kalau teman-teman mau gunakan 64, gunakan di sini pointer shape ya, declare function dengan pointer shape. Oke. Declare function pointer shape cell notification icon dari cell 32 DLL ya. Oke, kalau ini 32, kalau ini 64, kalau 32 tidak perlu pakai ini, seperti ini ya. Declare function, shell, bla 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 dan seterusnya. Kalau mau keduanya bisa gunakan preprocessor. Untuk preprocessornya seperti ini, if pakai preprocessor ya. If PBA7 and Win64. Nah, seperti ini ya. Then, nah ini preprocessor, kemudian di sini ada else dan ada and if. Ini pakai seperti ini ya. Nah, ini kita copy, simpan di 32 bit. Nah, ini ya, yang ini untuk 64. Berarti ada pointer shape. Oke, ini untuk API-nya menggunakan Shell Notify Icon. Nah, ini kita baca dulu setiap apa dokumentasinya ya. Kita buka dulu browsernya. Kita cari Shell Notify Icon. Nah, ini sudah ada nih. Kita buka dulu. Oh, bukan ini ya. Kita tulis Shell Notify Icon. Cari dulu. Nah, ini Shell Notify Icon Function. Oke, kita lihat dulu. Shell Notify Icon Function itu berfungsi untuk mengirimkan sebuah pesan ke taskbar status area ya. Dan sintaknya ada Shell Notify Icon, yaitu berupa input parameter dari message dan data ya. Di word message dan notify data. Parameter message-nya itu ada banyak. Ini ada name add, name modify, name delete, dan name set focus, dan lain-lain. Nah, di sini kita gunakan dua, yaitu name add dan modify. Jadi kita tambahkan dulu notifikasinya, lalu kita modify ya. Jadi kita add dan modify kita tambahkan. Nah, ini berupa konstanta ya, name add hexa 0 dan name modify hexa 1. Ini kita copy saja buat konstanta ya. Kita copy dulu ini, simpan di sini. Kita buat konstanta berupa name add yaitu berupa hexa 1 hexa 0 ya. Hexa 0. Oke, ya, kemudian ada lagi satu lagi yaitu ini name modify hexa 1. Kita copy di sini const name modify itu hexa 1. Nah, ini nanti digunakan untuk dimasukkan ke dalam ini ya, di word message-nya. Karena di sini kita perlu di word message.
Ini ya, di word message, di wordnya ada ini, ada name add, name modify, dan lain-lain. Nah ini name add-nya membutuhkan notify icon data. Ini juga sama ya, notify icon data. Kita lihat dulu, kita copy di sini. Ini notify icon data structure. Nah ini ada sintaknya seperti ini tipe structure notify icon data. Kita copy aja ya biar cepat. Ini C++, kita copy saja, kita ganti ini menjadi VBA. Kita copy, simpan di sini. Oke, ini masih C++ ya. Kita ubah menjadi bahasa VBA. Oke, tipe dep struct notify icon data kita ganti menjadi tipe, atau boleh pakai private, boleh public. Saya buat saja private ya. Private tipe notify icon data, hanya hapus. Oke, di sini ada di word site, handle window, UID, flag, call message, dan lain-lain. Oke, kita akan ubah ini. CB site di sini ada di word, saya buat saja menjadi long ya. Bisa kita buat sebagai long, as long. Kemudian di sini ada handle window, HWND, kita ubah menjadi long pointer ya, as long pointer. Kalau teman-teman menggunakan window 32 bit, gunakan saja long ya, karena tidak ada long pointer di 64, di 32. Jadi gunakan long kalau menggunakan 32 bit ya. Saya gunakan 64, jadi saya gunakan saja long pointer. Oke, UID-nya integer, di sini saya gunakan long, as long. Kemudian di sini ada integer, uFlag-nya sama integer juga ya, kita gunakan as long. Lalu ada uCall message, di sini integer juga, berarti kita akan ubah menjadi long, as long. Kemudian ada icon, di sini h icon, berarti kita gunakan long pointer juga, as long pointer. Oke. Nah di sini ada karakter adjective, if bla bla bla, adjective 64, else adjective 18. Kita gunakan saja yang ini ya, yang besar 128. Berarti kita hapus ini. Di sini tinggal ada karakter ya, berarti string. Kita hapus adjective 18 as string, panjangnya 18. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk string dengan panjang 18. Oke, kemudian ada ini anytime tadi ya, kita hapus lagi. Nah, ini ada dw state di word, kita gunakan saja long ya. Dw state as long. Lalu ada statement, kita gunakan long. Ada info, kita gunakan juga. Oh, char ini pakai string ya, 256. Oke, kita buat a string dengan panjang 256. Oke, hapus ini ya. Nah, ini ada union, ada uTimeout, uPerson, dan lain-lain. Kita gunakan saja yang uTimeout ya. uPersonnya kita tidak perlu, ini kita hapus. uTimeout-nya integer ya, tadi berarti as long. Ini kita hapus kata tadi sudah union ya. Oke, ini hapus. Kemudian ada apa ini? Ada title info. Nah, ini karakter berarti string. Oke. SJ title info title 64 berarti a string sebanyak 64 karakter ya. Sip. Selanjutnya ada info flag di word, kita gunakan saja long. ID item kita gunakan saja ini, nggak perlu ya, soalnya ada UID, dari sini sudah ada UID, icon dari sini icon, berarti ini kita tidak perlu ya, kita hapus saja. Kita hapus ini, tinggal tutup dengan n type ya, untuk tipe datanya. Oke, nah untuk tipe notifikasi sudah beres ya. Sekarang kita akan masukkan notify icon data ini ke sini ya, lp data as notify icon data. Berarti di sini kita buat misalkan boleh public lp data as notify icon data. Jadi yang ini kita masukkan sini ya, lp icon data as notify icon data. Oke, sudah beres. Tinggal kita buat si fungsinya ya, atau fungsinya. Misalnya kita buat saja function kirim notif. Oke, kirim notif, tutup, enter. Nah di sini kita akan gunakan, tidak semuanya, kita gunakan yang perlu saja, yaitu info, kemudian title, setelah itu ada flag, dan sisanya nanti size sama uFlag ya. Oke, untuk judul dulu. Yang pertama ya, judul ya. Misalkan kita buat saja bypol judul as string. Kemudian ada pesannya apa? Berarti pesan as string. Lalu ada flag as long ya, karena di sini info flag long. As flag as long. Oke.
Nah, itu untuk parameter yang kita kirim ke notifikasi ya, yaitu ada judul, ada pesan, dan flag-nya. Nah, flag ini diisi dengan seperti kalau di PB itu seperti message box ya, ada PB information, ada PB exclamation, ada PB critical, dan lain-lain. Jadi nanti kita gunakan di flag. Itu ada 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Untuk 0 itu tidak ada, untuk 1 itu information, 2 exclamation, dan seterusnya. Sampai ke critical ya. Nanti flagnya di sini. Oke, kirim notif, judul, pesan, dan flag. Oke, berarti di sini kita buat with LP data. Itu ada info title ya. Untuk judul kita masukkan ke info title, berarti sj info title. Itu diisi dengan judul. Kemudian ada sj info. Itu diisi dengan pesan. Lalu ada sj flag, mana sj flag, sorry. Info flag itu diisi dengan flag. Sisanya adalah SB size untuk ukuran sisal 32 DLL-nya ya, ukuran ini untuk notifikasinya. Oke, SB size itu sebesar 504. Oke, kemudian ada info flag-nya. Flag mana flag, DW flag. Mana lihat. Oh, U flag. Oke. Flag-nya kita isi dengan hexa 10. Oke, nah itu untuk isian yang kita perlu isi ya, minimalnya seperti saja. Title, info, flag, size, dan flag. Untuk lainnya bisa diabaikan. Oke, kita akan coba kirim pesan, misalkan buat atau saya buat notif misalkan. Oke, kita akan tes ya. Kita tes lagi. Kirim notif. Spasi judulnya misalkan hai, pesannya misalkan saya Andi, flagnya 0 ya, tanpa ada ikonnya. Kita coba kirim. Oh, endwidth-nya belum. Ini tanpa endwidth. Oke, stop dulu. Jalankan. Mana? Oh, tidak. Oh, belum. Kita belum kirim ya. Ini baru sampai pembuatan datanya. Kita belum kita kirim. Untuk mengirimnya kita perlu ini, saya tekan icon. Kita copy sini. Kita belum kirim ya. Nah, kita akan gunakan name add, datanya dari itu ya, LP data. Oke, itu add. Sebelum itu kita modify. Shell notify icon, name modify. Datanya dari LP data. Nah, itu ya. Nah, itu kita baru kirimkan si LP datanya ke notify icon ya. Oke, kita akan coba jalankan lagi. Kita tes ya. Jalankan dan muncul. Hai, saya Andi. Oh, ini gini ya, harusnya ini Microsoft Excel, mungkin ini agak error ya, harusnya ini Microsoft Excel untuk title-nya ya. Nah, ini tapi seperti ini gak apa-apa. Dan ini juga sepertinya tidak keluar sendiri ya, harusnya ini timeout-nya ada. Mana timeout-nya? Ini timeout-nya as long, tapi ini tidak, udah keluar tuh, harusnya dia close-nya agak cepet ya, tapi ini agak lambat, gak apa-apa lah. Oke, itu untuk membuat notifikasi simple ya, seperti saja kita gunakan API Shell Notify Icon, lalu kita gunakan notify datanya seperti ini. Nah, jadi seperti saja cara membuat mengirimkan notifikasi icon ke Windows melalui PB Excel ya. Jadi kita gunakan API window, yaitu namanya Shell Notify Icon. Lalu kita buat notify datanya seperti ini. Lalu kita buat parameter yang kita butuhkan ya, yaitu ada judul, ada pesannya, dan flagnya. Oh ya, flagnya kita coba ya. Misalnya tadi kita gunakan information, kita pawang 1 ya. Ini information seperti ini. Ada i-nya ya. Kalau ada exclamation itu 2. Seperti ini. Exclamation. Critical 3 ya. Oke, critical 3. Ada X-nya, itu critical. Jadi bisa menggunakan sama seperti message box ya. Kalau message box kan dia gini ya. Message box sama juga sih. Misalkan message box. Hai. Kita gunakan misalkan PB information. Gitu ya, kan sama. PB hi. Gitu, ada i-nya. Kalau ada exclamation, PB exclamation. X sama ya. Kalau ada critical dia warna merah, critical. Nah, gini ya, kan sama critical. Nah, yang ini bedanya menggunakan message box, yang ini menggunakan notification window. Aja agak lebih keren ya kalau kita kirim buat notifikasi ke window. Oke, sekarang kita coba jalankan implementasi ke dalam sebuah aplikasi yang sudah teman-teman buat ya. Oke, saya buka dulu aplikasinya yang sudah saya buat. Nah, ini saya sudah buka sebuah file Excel di mana dalamnya sudah ada aplikasi yang saya buat ya. Aplikasi sederhana saja, saya buka dulu.
Nah, ini dalamnya ada aplikasi POM sederhana, hanya ada seperti saja ya, ada dashboard dan lain-lain. Jadi kalau jalankan seperti ini, sudah ada menu ya, menu dan seperti ini ya. Nah, kita akan tambahkan si notifikasinya misalkan pas keluar. Jadi kalau kita keluar, dia akan mengirimkan notif ke sini ya. Misalkan keluar dan lain-lain misalkan. Nanti kalau saya klik keluar atau ya keluar aja deh. Kalau saya klik keluar, dia akan muncul notif di sini ya, keluar. Kita akan tambahkan notifikasi dari yang tadi ya ke sini. Oke, misalnya seperti ini. Teman-teman tambahkan kalau tidak modul ya, tambahkan modulnya, insert modul. Lalu kopikan saja yang tadi semuanya. Nanti zipnya akan simpan di devsys ya. Copy saja semuanya, copy, simpan di modul sini. Lalu tinggal menggunakan ini ya, menggunakan kirim notif. Misalkan saya menggunakan di pas keluar, berarti saya gunakan di sini ya, pas keluar di sini. Jadi case keluar nanti menjalankan apa? Oke, di sini saya keluar, nanti saya gunakan atau saya kirimkan sebuah pesan ke sini ya. Berarti saya akan kirim atau saya gunakan script yaitu yang tadi, yaitu ini, kirim notif. Berarti sini saya tambahkan dengan kirim notif. Kirim notif. Judulnya misalkan aplikasi saya misalkan. Lalu pesannya adalah aplikasi keluar. Si keluar, ikonnya 0 saja. Nah, gini ya. Jadi kalau jalankan yang ini POM-nya, saya jalankan dulu. Saya keluar, dia ada notif aplikasi keluar, saya keluar. Harusnya ini close ya. Saya tambahkan dulu script untuk close-nya ya. Ini belum tambahkan saya script close-nya. Berarti di sini selain mengirim notif, dia juga akan close. Berarti tambahkan di sini dengan unload me ya. Unload me. Nah, gini ya. Jadi kalau keluar, dia akan kirim notif dan unload me. Tes lagi. Kita keluar. Nah, sudah ada ya. Tapi kecepatan ya. Aplikasi keluar, saya keluar. Ini kecepatan, gak apa-apa lah. Itu contoh dari membuat sebuah notification ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalaupun nanti digunakan di pas input data juga boleh ya. Jadi nanti misalkan pas input data di sini di input data ya di sini. Nah, di sini input data nanti pas betul simpan bisa menggunakan notification tanpa menggunakan Facebook ya. Notification dia akan mengirim notifikasi ke window ke sini. Jadi agak berbeda ya, tidak menggunakan message box. Jadi bisa digunakan di mana-mana ya. Bisa juga pas login atau pas membuka database keluar, dia bisa di mana saja. Jadi bisa mengirimkan notif ketika aplikasi di mana saja ya. Nah, itu contoh membuat notifikasi menggunakan PB Excel menggunakan API window ya. Nah, kirimkan ke notif sini. Untuk scriptnya mudah saja seperti ini. Jadi dia menggunakan API shell notif icon. Lalu kita gunakan tambahkan data ya, lalu kita kirim ke sini. Nanti scriptnya saya akan simpan di devsys ya kalau teman-teman membutuhkan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.